Halo teman-teman, adik-adik semua. Kali ini kita baru beli mixer, stand mixer dari Idealife. Serinya 1L 221S. Ya, mari kita lihat apa saja yang paket dari mixer ini dan bagaimana cara menjalankan dari mixer ini. Ya, nanti setelah kita unboxing kita langsung bikin roti. Nah, ini beneran bagus nggak hasilnya, nanti kita lihat. Oke ya, kita buka dulu boxnya. Nah, si mixer ini kalau di boxnya itu tertulis Japanese inspired brand ya kalau di boxnya. Ya, ini ternyata dikeluarin agak susah ya, karena dusnya apa namanya tuh, foamnya itu di samping, nggak atas bawah, jadi samping kiri samping kanan, sehingga agak sulit kalau kita keluarkan. Ini kita turunkan dulu, terus kita coba tarik. Ya, nah ini ketemu pegangannya, ini akan kita tarik untuk mengeluarkan dari box. Ya. Oke, ya ini udah bisa kita keluarkan dari boxnya. Nah, kita taruh kembali di meja kerja ya. Jadi ini teman-teman bisa lihat gabusnya ini di kiri kanannya, jadi kalau kita ngeluarin ketika baru pertama itu agak susah ya, karena sempit kan ya. Nah, ini di bagian luar gabusnya, nah ini ada perlengkapannya, ada padelnya. Yang satu terpasang di apa namanya nih, panci mixernya itu, yang dua di luar. Jadi ada 3 padel. Kalau kita lihat seperti umumnya mixer ya, jadi ada yang untuk pengaduk telur, kemudian ada yang untuk pengaduk krim, dan ada yang untuk pengaduk atau untuk mengadon dough atau roti gitu ya, adonan roti. Nah, ini yang untuk krim, pengaduk krim. Ini yang agak ya, ini pengaduk dough atau adonan ya, untuk mengadon adonan roti. Kemudian ini satu yang sudah terpasang untuk pengaduk telur ya, jadi yang seperti bohlam gini ya, yang seperti balon. Nah, ini untuk pengaduk telur ya, atau bahan-bahan yang sifatnya lebih liquid ya. Jadi ada 3 padel pengaduknya, ada 3. Nah, ini bowlnya, ini kapasitasnya itu 6 liter ya, jadi 6 liter untuk mangkoknya itu. Tetapi kalau misalnya kita pakai untuk bikin roti, itu untuk mixernya, mesinnya, dia menyarankan untuk maksimal 1200 gram, jadi sekitar sekilo lebih sedikit lah gitu ya. Karena kan kalau adonan roti itu berat ya, sehingga tidak sebesar kapasitas bowlnya yang bisa kita pakai. Tapi kalau misalnya bahannya lebih liquid, misalnya kalau kita bikin cake atau yang lain, nah itu bisa lebih
besar ya. Jadi nanti teman-teman atau adik-adik menyesuaikan. Jadi maksimal kapasitas bowlnya 6 liter. Tetapi kalau untuk adonan yang berat seperti roti cukup sekitar 1 kg atau 1 kg lebih 200 gram atau 1200 gram gitu ya. Oke. Nah, ini udah kita pasang di bowlnya itu ada lock ya, jadi kita pasang sampai dia klik gitu, terpasang dengan kuat. Nah, ini kita coba pasang ya. Di bagian atasnya itu ada besi yang menonjol gitu ya. Kita cocokkan dengan bagian bawah padelnya yang ada lubangnya, jadi pas gitu. Kemudian kita tekan dan putar ke kanan. Nah, kalau membuka juga demikian, ditekan dulu dan putar ke kiri ya. Nah, ini kita coba yang pengaduk atau padel yang balon. Kemudian ini ada bagian untuk pengunci ya, pengunci mixer. Jadi kita kita tekan dulu ke bawah full, kemudian baru dilepaskan mixernya ya. Nah, ini kalau kita mau mulai mengaduk misalnya, ditekan dulu ke bawah, kemudian mixernya ditekan ya. Jadi ini harus kita perhatikan supaya posisinya pas gitu ya. Kalau nggak pas nanti ada bahayanya, mungkin ada gearnya yang patah dan lain-lain ya. Oke. Nah, ini bagian penutupnya ini bisa dilepas ya, bisa dilepas. Kemudian di sampingnya itu ada klep. Nah, ini seperti ini bisa dibuka. Jadi kalau kita misalnya sedang mengaduk mau menambahkan bahan tuh bisa dibuka di situ. Ya, ini kita bisa pasang dulu. Kemudian baru setelah itu padel atau pengaduknya kita pasang. Ya, di sampingnya itu ada sekitar tiga karet yang membuat si penutupnya ini melekat erat ke mixernya. Ya, jadi nggak akan terlepas. Nah, ini kita pasang kembali pengaduknya. Ya, kemudian ya, ini akan kita coba cara menghidupkannya ya. Ya, kita pasang dulu ininya, kabelnya. Ini tadi belum terpasang. Pasang. Nah, begitu kita pasang, pengatur waktunya langsung nyala. Jadi ada 3 di sana, ada semacam penahannya, kemudian di kiri kanannya tuh ada tanda plus dan tanda minus. Yang plus untuk menaikkan waktunya, kemudian yang minus untuk menurunkan. Kemudian di bawahnya lagi ada knopnya, knop ini ya untuk mengaduk. Jadi ada angka 1, 2, 3 ini sesuai kecepatannya, menunjukkan kecepatannya. Nah, kalau kita lihat di penunjuk waktunya itu, selain waktu, kemudian di bawahnya ada angka 1, 2. Nah, itu menunjukkan kecepatan dari mixernya. Nah, ini di sini kita tadi setting 7 menit, kemudian kecepatannya 2. Ya, ini 3. Nah, ini kedengeran kalau makin kencang ya, suaranya makin tinggi bunyinya. Nah, bentuknya kurang lebih seperti ini ya. Nanti kita akan, setelah ini akan kita cobakan langsung untuk bikin roti. Nah, ini menguntungkannya ada timer seperti ini. Jadi teman-teman kan
dan adik-adik kalau bikin kue atau roti yang sudah tahu settingannya kira-kira misalnya 5 menit atau 7 menit. Nah, kita nggak usah bingung. Ketika udah kita setting, bisa kita tinggal pekerjaan yang lain, dia akan mati dengan sendirinya. Nah, ini keistimewaan Ideal Life ini, yang seri ini adalah timernya itu. Ya, ini kita kurangi aja waktunya supaya lebih cepat. Oke, nanti kita akan lihat bagaimana mixer Ideal Life ini dia akan berhenti dengan sendirinya ketika waktu sudah menunjukkan 0 di penunjuk waktunya. Nah, ya, jadi dia berhenti dengan sendirinya. Nah, teman-teman, demikian unboxing dan review kita tentang mixer Ideal Life seri 1L221S. Ya, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Dan setelah ini saya akan lanjut bikin roti. Ya, nanti akan kita perlihatkan di video berikutnya.